Suaranya kedengaran, Pak. Ya, kedengaran nggak sekarang? Sudah, Pak, sudah, sudah. Oke. Ah, Gimana kabarnya Abang Ganteng? Alhamdulillah, baik, Pak. Sebaliknya, bagaimana kabar Bapak dengan keluarga di sana? Ya, sehat bahagia Pak. Terus semangat. Alhamdulillah. Bentar ya Pak. Pak bertanya. Iya, semangat, Bos. Wah, Sudah siap Pak? Kita mulai. siap. Bisa kayaknya, Pak. Oke. Kita mulai ya Bang. Halo Bang. Iya, bisa, Pak. Ya. Coba Abang keluar dulu terus nanti masuk lagi ini. Videonya nggak muter soalnya. Oh ya, sebentar, Pak. Bapak keluar dulu nggak apa-apa. Nanti setelah itu masuk lagi. Nah, oke. Kita mulai ya Bang. Bisa, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam hari ini kita akan live PSBB, pas sore belajar bareng. Dan luar biasa, acara ini sudah lebih dari 2 tahun kita adakan dan konsisten. Biasanya libur Lebaran aja kita ngadain PSBB. Dan ini merupakan suatu rekor acara ya buat kami karena kita tetap konsisten selama 2 tahun terakhir ini kita sharing, kita berbagi inspirasi dan orang-orang yang kita undang adalah orang-orang yang sangat luar biasa, bisnis mereka berkembang pesat dan kalau bisnisnya berkembang ya otomatis bonusnya juga sangat luar biasa. Dan hari ini kita kedatangan tamu seorang laki-laki, seorang PNS juga, tapi di sela-sela waktu beliau menjalankan bisnis Imogen dan luar biasanya istrinya dari pembicara ini adalah seorang Royal Crown. Jadi teman-teman malam hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana seorang laki-laki, seorang suami bisa mendorong istrinya mencapai puncak prestasi. Dan beliau juga sangat luar biasa, menjadi suami teladan yang siap antar kemana Siap, istrinya kerja. melakukan aktivitas ya teman-teman. Dan hari ini kita akan bincang-bincang. Langsung saja kita panggil dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Nawir Pupa. Alhamdulillah. Terima kasih, Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Seperti warahmatullahi biasa, malam hari ini saya diberi kesempatan untuk mengisi acara PSBB pas sore belajar bareng bersama Bapak CEO dari Imogen, Bapak Rudi Hoirudin. Terima kasih atas
undangannya Pak dan kesempatan yang diberikan. Eh, Mungkin sebagian besar belum mengenal, tidak ada salahnya saya perkenalkan diri dulu. Siapa tahu masih ada belum kenal, tidak apa-apa lah tadi kan. Jadi perkenalkan, nama saya Nawir, entrepreneur asal Kabupaten Takalar dari Sulawesi. Malam hari ini saya diberi kesempatan untuk mengisi PSBB bersama Bapak CEO dari Imogen. Sebetulnya dari bulan kemarin ya kalau tidak salah, Imolain memberi informasi untuk mengisi acara. Cuma karena kebetulan di tempat kerjaan juga bertepatan dengan uh, ada pemeriksaan dari Bawasda, jadi saya cancel. Dan minggu kemarin, kalau tidak salah, dihubungi lagi, cuma ada lagi kegiatan untuk acara 17 Agustus persiapan. Lagi, Alhamdulillah pada malam hari ini sudah sempat hadir mengisi acara PSBB pada malam hari ini. Kalau saya tidak salah kemarin itu diberi template harga sebuah proses ya kalau tidak salah. Iya, harga sebuah proses itu bagaimana ya? Mahal sekali. Karena mengapa saya berkata demikian? Hidup itu adalah proses terus menerus untuk memperbaiki diri sendiri, buat ya doronglah diri kita sendiri untuk terus berproses. Kenapa? Karena tidak ada yang mampu untuk melakukan untuk kecuali kita sendiri yang melakukannya. Kenapa? Karena hidup kita itu ya mungkin 70-80 itu tanggung jawab kita sendiri ya. Tidak mungkin kita akan bergantung sama orang lain, misalnya ataupun kita member-member kita terus bergantung sama upline kita. Kenapa? Karena bukan hanya kita tanggung jawab seorang upline. Kenapa saya berkata demikian? Karena di beberapa member itu terdapat di beberapa tempat, beberapa wilayah, yang di dalam wilayah itu mungkin ya berkisar ratusan bahkan ribuan member-member. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap kita sendiri, apa yang telah diberikan kepada kita. Dan itu hal yang membuat kita lebih bersyukur meski merasa tidak ada yang dukung. Bagi salah satu contohnya itu ya pada saat kita menginginkan suatu hal mungkin tapi belum kesampaian, ada jangan lupa bahwa ingatlah bahwa Tuhan selalu mendampingi usaha kita untuk meraih apa yang kita inginkan. Saya kira cukup sekian dulu untuk itu, Pak. Siapa tahu ada lagi. Oke. Halo. Mengapa? Ya, halo Pak. Halo Bang. Ya. Siap. Menurut Bang Nawir, tema malam hari ini kenapa harus kita bicarakan, Bang? Kenapa, Pak? Ya, kenapa tema malam hari ini penting bagi kita untuk kita bicarakan, Bang? Oh ya, kenapa saya anggap sangat penting? Mungkin ya, kita jangan pernah meremehkan diri sendiri kita. Jangan mau menganggap bahwa kita itu tidak bisa. Kita harus
perbaiki apa yang salah dan teruslah melangkah. Mengapa uh, di sebuah proses ini perlu apa ya, uh, ketekunan, kerajinan, banyak banyak orang yang uh, apa namanya, sukses di dalam sebuah bisnis, mungkin karena ini dengan proses-proses yang mereka lewati itu kadang ini apa ya, ada susah senangnya yang mereka lewati. Iya, luar biasa ya Bang ya. Ya, kalau boleh tahu Bang Nawir, kenapa begitu semangat dalam usaha ini? Alhamdulillah Pak, saya bersemangat itu mengantar orang-orang apa ya, mengantar orang-orang sukses, mengantar orang-orang ke Royal Crown. Banyak yang saya sering jumpa seperti itu, dan sebagian besar seperti Ibu Rosmita, sama Ibu Basdarlia, Ibu Wiwin, siapa lagi ya? Royal Ibu Crown, Lian. Royal Crown di Sulawesi itu kebanyakan lebih sering kerjasama, begitu. Di berbagai Iya, beberapa daerah yang ada di Sulawesi, daerah Sulawesi, Pak. Hampir ya mungkin 85% daerah di Sulawesi Selatan itu, bahkan di luar Sulawesi pun kami sering jalan bareng, Pak. iya. Kalau boleh tahu alasan Bang Nawir menjalankan bisnis ini apa? Ya, alhamdulillah bisa untuk silaturahmi juga. Di bisnis Imoge ini sangat luar biasa karena kita sudah satu sama lain, baik itu di daerah sendiri maupun di luar daerah, dari Pulau Jawa, bahkan dari luar Jawa, daerah-daerah lain sudah kenal. Saya kira dari situ Pak, kita sehingga ini bisa bisa bertahan. Kalau boleh tahu, punya dendam apa Bang Nawir sehingga punya semangat Kenapa yang Pak? punya dendam apa? Mungkin dendam masa kecil atau dendam pribadi sehingga sangat semangat dalam menjalankan bisnisnya. Pernah Pak. Eh, ini saya sedikit bercerita tentang eh, saya kembali di masa lalu, enggak apa-apa ya Pak? Ya, Pernah boleh. ada cita-cita yang Lanjut. enggak kesampaian. eh iya, tapi alhamdulillah sekarang ada, sudah juga profesi kerjaan yang ya, alhamdulillah bisa mencukupi untuk keluarga, kebutuhan keluarga, taknya bisa mencukupi, alhamdulillah. Jadi dulu pada saat masih sekolah ya, pernah saya minta sama orang tua uh, mau punya kendaraan sendiri, karena ya masih tahu lah zaman dulu bagaimana jarak dari rumah ke, ya alhamdulillah lumayan jauh. Kalau dari tempat saya itu dari kampung ke
cuma ada 3 kalau tidak salah, itu pun di Takalar Kota. Jaraknya itu sudah lumayan jauh. Saya minta eh, kendaraan roda 2 ya, motor. Itu pun eh, ada, cuman dapat. Itu ya sempat sampai kelas 3 kayaknya baru diberi. Kata ya orang tua bahwa ya bagaimana caramu untuk mendapatkan eh, apa yang kamu inginkan itu harus kerja keras. Ini sih dari orang tua ngomong. Wah, terus saya jawab, ini kan masih sekolah, bagaimana caranya menghasilkan uang, kemudian harga dari kendaraan roda 2 tersebut itu pada tahun itu ya lumayan juga. Ya tergantung cara kamu bagaimana. Mau apa, penting itu halal. Gimana ya, saat itu saya apalagi saya pergi di peran saya nanti insya Allah eh, selesai saya akan berusaha mencari apa lah yang bisa menghasilkan. Tapi itu pun alhamdulillah tidak lama, mungkin karena rasa kasihan ataukah bagaimana ya beliau tetap memberikan kendaraan itu. Ya itu saya pakai ya sekitar beberapa tahun ya, cukup lama. Terus selesai sekolah itu di SMA, saya lanjut mendaftar di akademi Polri. Cuma ya mungkin tidak ada nasib di situ, sehingga tidak diterima. Iya, Polri 2 kali, TNI Angkatan Darat 1 kali, sama Auri 1 kali. Cuma ya mungkin tidak ada nasib di situ. Ya saya kembali sekolah, kuliah di perguruan tinggi, ya alhamdulillah bisa lolos. Setelah selesai, saya mendaftar di Takalar, daerah sini sendiri, ya alhamdulillah diterima. Pada saat itu saya berpikir ya mungkin ini disinilah jalannya. Lama berselang kemudian, karena kebutuhan semakin tahun semakin meningkat juga, uh, di situ sempat merasa ini ya, ada lagi resesi angka yang resesi, penurunan angka, ya akhirnya saya untuk menambah penghasilan ini untuk mencukupi apalagi yang kita butuhkan, kira-kira lama kemudian berpikir lagi, ini Ibu Royal Crown, Ibu Bas Darlia, buka banyak usaha berbagai macam, sudah dari pakaian, kue, apalagi itu ya. Ya, ada 3 macam usahanya lah. Di pakaian sempat saya dikasih, dia minta, ini kok modalnya enggak ada. Ya, saya enggak enak sama teman-teman untuk dia tahu gimana, jadi ya mungkin saya memang tidak ada jiwa ini jualan ya. Karena ini saya itulah, enggak enaknya saya untuk menagih, apalagi sama orang-orang terdekat, orang yang dikenal. Halo? Ya, halo. Lanjut, Bang. Oh bisa ya Pak? Lanjut. Masih dengarkan.
Halo Bang. Oke teman-teman, eh, sinyal ya, nggak apa-apa. Sesuatu hal itu pasti ada tantangannya, nggak ada yang mulus-mulus ya. Salah satunya hari ini kita mengadakan PSBB, sinyalnya hilang. Mana suaranya? Suara saya atau suaranya Bang Nawir ya? Request FB saya Pak, FB. HP Pak Nawir Don. Iya. Oh, kalau request pakai HP-nya Bu Lia aja berarti. Oke, teman-teman. Semangat ya. Gak apa-apa. HP Bang Nawir Don. Oke, sudah saya add ini, Bu Lia. Ya Pak, maaf saya beralih di sini Pak. Gak apa-apa, Bang. HP-nya bermasalah Pak. Harus di lem biru itu berarti. Iya Pak. Ya, Iya HP-nya lanjut harus Pak. di lem biru. Ya, lanjut Bisa Pak. Pak, bisa. Ya, lanjut. Iya. Jadi maaf teman-teman. Tadi sempat ini bermasalah. Bukan pada jaringan ya, tapi langsung pada HP-nya. Suhunya terlalu panas Pak, jadi mendadak mati. Minta maaf sama teman-teman. Sama Pak. Iya, jadi saya lanjut, nggak apa-apa. Kemudian saya lanjut di bisnis yang kedua tadi, bisnis ini istri. Dia beralih ke ini bisnis apa ya? Jual beli kue. Ya. Sampai dijual beli kue ini, uh, sampai dijual beli kue di sini. Bagaimana ya mengungkapkannya? Kadang ya pendapatan jangankan sampai 10.000 pun itu ndak cukup. Kalau ndak salah itu modal-modal per buahnya itu mungkin berkisar 3.000 sampai 5.000-an. Cuman ya begitu lagi pada saat ini ada orderan, ada pesanan, saya begitu lagi. Kadang saya cuma menyimpan terus pergi. Ini tidak mengambil lagi apanya ini tidak mengambil lagi uangnya, upahnya. Sampai di rumah ya kena lagi batunya sama nyonya. Kemudian ketiga kembali lagi apa bisnis apa lagi ya? Iya, sampai saat itu begitu terus. Lanjut
sampai pada akhir kuliahnya itu, karena kebetulan kami masih kontrak juga di daerah Goa, kami mengambil lokasi di situ karena kebetulan dekat dengan lokasi perkuliahannya, kampusnya, ya enggak apa-apalah. Karena saat-saat apalagi dulu ya, mungkin masih ya masih saat-saat pengantin baru lagi. Akhirnya ya kita pisah lagi dari orang tua, keluarga untuk mendapat ilmu. Jadi saya kembali ke kos. Ya 1 tahun berselang, saya lanjut lagi sampai di situ, kembali lagi di menjual ini pakaian. Ini kok saya dalam hati saya ini berpikir, kok ini kayaknya sudah pernah ya, kok kembali lagi. Sampai di situ beliau mungkin sudah ini pikirannya juga sudah ya, kadang ke sana, kadang ke situ, kadang di sini. Mungkin sudah linglung juga, akhirnya ke situ. Sampai pada tahun berapa ya? Dia cek-cek. Halo? Halo, lanjut. Bisa? Iya. Bisa lanjut. Mungkin pada, nggak tahu tahun 2017, 2000 berapa ya? Iya, dia cek-cek historinya, kalau saya tidak salah Ibu Rosmita Rahman, yang pada saat itu juga saya tidak tahu, mungkin hanya dia ya, mereka berdua baku balas chat atau bagaimana, akhirnya join di bisnis ini, di bisnis Imogen. Dan pada saat itu pun saya tidak tahu, mungkin karena keterbatasan keuangannya, takut apakah, maklumlah pada waktu itu kan MLM itu masih ini ya. Kalau berbicara tentang MLM, kita masih orang pada was-was bagaimana lah MLM dulu. Tapi kan itu tidak semua. Alhamdulillah pada saat itu beliau join. Saya pun belum tahu, mungkin sekitar ya 2 minggu kalau tidak salah. Itu pun beliau tidak join, kalau tidak salah 3 box atau berapa box ya. Pernah dibicara dulu ya, tidak tahu. Ya mungkin sekitar begitulah. Saya belum tahu. Dan bonusnya itu masih ini. Tidak sempat juga ceritanya, tidak sempat juga masuk, belum masuk. Entah itu terkendala di mana. Ini beliau tambah apa lagi namanya? Ini tambah takut juga. Ya, maklum MLM. Tapi setelah itu mungkin sudah kembali normal, sudah lancar. Ya beliau berani memberitahu saya bahwa dia sudah join di bisnis Imogen. Ya sampai saat itu secara apa ya, terus berkembang ya, alhamdulillah sampai saat ini ya Imogen masih bertahan sama kita di sini. Oke. Sangat inspiratif ya Pak ya, perjuangannya ya. Ya, lumayan lah. Kalau boleh ceritain Pak, suka dukanya menjalankan bisnis MLM ini Pak.
Oke, sinyalnya ya teman-teman, luar biasa. Ah, ini jaringan. Oke, udah siap Pak? Siap-siap. Ini Pak, sempat saya matikan karena beberapa teman-teman ini mengeluh jaringannya ini tidak dapat. Iya. Jadi buat Iya, teman-teman yang nggak bisa nonton di Instagram, bisa nonton di Facebook ya, sama di YouTube. Kita juga live iya. juga. Gitu. Oh iya, mohon maaf teman-teman ya, jaringannya bermasalah. Lanjut Pak. Iya, Ya, boleh ceritain Pak, suka dukanya menjalankan bisnis ini? suka duka dari bisnis ini ya, lumayan Pak. Ya, rasa sakitnya itu ya, alhamdulillah. Kadang ya diomongin orang sering, tapi ya biarin aja lah. Kan tetap kita introspeksi diri saja. Ya, namanya juga mau sesuatu ya kita harus kerja keras lah Pak. Mau gaji pas, ya alhamdulillah. Masih banyak kok orang yang gajinya masih minus sampai pada saat ya masih minus. Kita di sini ya alhamdulillah. Kalau ya itu sukanya. Kemudian dukanya itu apa ya? Pada saat kita dari banyak lah sesama member, kadang ini banyak cerita-cerita di luar. eh Omonginnya itu ya bagaimana ya menjelaskannya? Ah, lumayan lah Pak. Cerita-ceritanya wah, luar biasa. Kadang ya mungkin ya tidak begitu dicerita begitu. Tapi ya sudahlah, namanya juga eh ini apa ya? Sering saya semangatin tidak apa-apalah. Yang penting kita sudah bekerja ya. Alhamdulillah. Kerja saja apa yang seharusnya kita kerjakan begitu. Selalu saya sampaikan itu ya percaya diri saja. Mungkin itu ya rahasia nomor satu dari kesuksesan ya apa harus percaya diri dan jangan pernah ya remehkan uh, diri sendiri. Jangan menganggap bahwa kita tidak bisa, tapi perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah begitu. Sering saya sampaikan sama beliau. Karena di sini uh, sampai pada saat ini saya bergabung itu di mungkin tahun mungkin beda bulan ya. Sampai di sekarang ini saya masih di titik gol kalau tidak salah. Kenapa? Karena ya begitu mungkin saat beliau bekerja saya cuma mengantar ya. Saya mau uh, cari apa lagi ya? Cari penjual di mana? Karena kita ini kan sudah 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 mengantar kalian-kalian beliau. Saya mau kerja apa? Paling pulang di rumah ya capek. Tidak sempat cari lagi konsumen.
Makanya saya masih bertahan di gol sampai saat ini, Pak. Tapi ya, Iya, saya bersyukur yang masih setia di Imogen. Walaupun begitu, alhamdulillah. Begitu, Pak. iya, Kalau dukanya itu paling keluar daerah ya sering dapat masalah ke kadang tidak diterima, kadang de terkendala masalah kendaraan, kadang tersesat. Ya mau apa lagi harus kita terima. iya. Infonya kemarin sempat kecelakaan ya Pak ya, waktu bawa mobil. Iya Pak sempat. Waktu itu kita mengisi acara di Kabupaten Wajo, daerahnya Ibu Dahlia sama Pak Hairul. Kebetulan saya berangkat berempat ke sana mengisi acara kalau tidak salah cara ngopi di Kabupaten Wajo Pak. Pas Iya, pulangnya malam eh, jam 11 malam kalau tidak salah waktu di sini. Hmm, baru masuk daerah, baru keluar dari daerah Wajo mungkin baru beberapa ya 500 meter keluar dari Kabupaten Wajo ya kami kena kecelakaan beruntun. Tapi alhamdulillah kami semua tidak apa-apa walaupun kendaraannya eh, sempat rusak tapi ya masih bisa juga dipakai untuk kembali ke Takalar. Jadi masih sempat dipakai, Pak. Iya, kebetulan malam itu juga Pak Hairul yang jadi driver karena yang tahu yang tahu situasi di daerah situ kan beliau, jadi saya serahkan mungkin Bapak saja yang jadi drivernya. Ya, tapi ya yang namanya ya musibah kita tidak tahu kapan mau datang ya. Kita harus terima saja. Ya beruntungnya karena kita juga alhamdulillah masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga uh, kita masih selamat semua. Gitu, Pak. iya. Gimana perasaannya kemarin waktu kecelakaan itu, perasaan Bapak gimana? Ya, waktu itu kan belum sempat tidur. Kebetulan karena saya kan di depan bersama Bapak Hairul menemani. Ini yang uh, Ibu Lia sama Ibu Dahlia di belakang kebetulan sudah tidur. Jadi pada saat kejadian itu terjadi, uh, mungkin karena Bapak Hairul ini mungkin kaget karena dia yang di sebelah kanan berhadapan langsung dengan apa yang mobil yang menimpa ke depannya, mungkin merasa kaget sehingga ada teriakan sehingga beliau ini lompat juga ke depan. Mereka itu menarik kami ke belakang. Pada saat itu terjadilah benturan dengan mobil tersebut. Ya apa ya? Karena luka sedikit di mulut sama ibu ini, Ibu Lia karena mungkin kaget dia ke depan menarik saya. Tapi saya sih masih sadar di depan itu saya melihat langsung mobilnya mengarah ke kita karena ini kan cuma apa ya pentalan
artinya kita ini korban kedua dari kecelakaan tersebut. Seandainya ya andai kata mungkin pada saat kecelakaan pertama, tabrak pertama, mungkin ya udah tahu bagaimana lah Pak nasib kami. Tapi ya kita kembali lagi yang saya katakan tadi, bahwa yang namanya musibah itu kalau mau terjadi ya walaupun kita menghindar tetap dapat, begitu Pak. Luar biasa ya Pak. Kira-kira dari kejadian itu apa hikmahnya buat Pak Nawir? Kenapa Pak? Ya dari musibah kecelakaan itu apa hikmahnya buat bagi Pak Nawir? Dapat hikmah apa? Ya, saya dari kecelakaan itu sih saya ambil hikmahnya, mungkin uh, kita harus lebih waspada lagi. Kita harus mengambil dari kira-kira ini dalam diri kita ini kira-kira ngapain ya sehingga kita dapat musibah seperti ini. Ambil dari situ kira-kira kita ini kurang apa ya? Apakah mungkin sedekah ataukah uh, kurang ini sama sama sesama kita sehingga ini menimpa kita, begitu Pak. Iya. Oke. Kembali lagi ke bisnis. Kalau menurut Pak Nawir, sosok Pak Nawir itu sosok lelaki yang seperti apa sih? Kenapa Pak? Kalau menurut Bapak, sosok Pak Nawir itu sosok lelaki yang seperti apa? Oh, saya sih lagi yang paling setia Pak. Masa setia ya? Alhamdulillah masih bisa saya jamin itu Pak. Masa setia kan setiap tikungan ada, Pak. Oh tidak Pak, bukan itu maksudnya. Ya. Apalagi kalau menurut Bapak, sosok Pak Nawir itu seperti apa lagi? Ya menurut saya sih kita sih sebagai laki-laki ya untuk mengantar ini pesan saya untuk imapreneur yang tidak mendukung istrinya, percayalah di bisnis Imogen ini setiap ada ini, dukunglah, tidak ada apa-apa. Saya yakin pada saat misalnya pada saat keluar kota ada acara, karena saya pernah merasakan seperti itu, bahkan bukan karena ini tidak merespon, tidak tidak 100% mendukung, cuma mendukung, tapi situasinya berbeda pada saat keluar ke ada acara kapan dulu ya, ini ada kalau nggak salah anniversary pernah di Bali ya Pak. Pernah. Pernah itu pernah di Bali ya, mendukung cuma situasinya mungkin berbeda pada saat itu kan anak uh, masih di rumah sakit, sehingga mungkin bertepatan dengan acara tersebut, sehingga saya merasa ada rasa rasa ini ya, tidak mendukung 100% sepenuhnya untuk berangkat sepenuhnya, untuk jalan sepenuhnya di situ.
Karena ini saya berpikir, ini kok kenapa saya di sini? Padahal kalau boleh dibilang ya ini kan anak masih di rumah sakit. Tapi mungkin ibu waktu itu mengambil kesimpulan karena mungkin sudah melihat situasinya, kondisi si anak tersebut sudah baikan, sehingga eh, diambil kesimpulan untuk berangkat. Ya, tapi alhamdulillah kalau tidak salah 1 hari berselang di situ anak kami juga sudah dapat izin dari dokter untuk keluar dan menjalani rawat inap. Sampai di situ saya berpendapat mengambil apalagi ini saya mungkin ya ini suatu ada juga hikmahnya. Kenapa saya mengambil seperti ini karena berpikir seperti sedemikian rupa karena apa ya, kembali lagi tadi kita eh, harus ini harus mendukung sepenuhnya karena saya yakin di bisnis kita ini tidak ada selama saya jalani di beberapa tahun ini tidak ada sama sekali. Saya yakin tidak ada dari sekian sekian member yang saya kenal. Ya paling kita cuma fokus di pekerjaan di bisnis ini saja. Tidak ada nekonya-nekonya, tidak ada yang lain-lainnya. Ya mungkin masalah emosional saja sehingga eh, tidak dapat dukungan dari ini, dari suami masing-masing. Begitu Pak. Iya. Kalau menurut Pak Nawir, kenapa sih banyak suami yang kayaknya nggak setuju kalau istrinya bisnis? Menurut Bapak kenapa itu? Ya mungkin tidak disetujui belum dapat ini ya. eh Namanya juga di awal-awal sering ini, apalagi masa sekarang itu keuangannya bagaimana ya untuk eh mendapatkan uangnya kan susah. Dan untuk mungkin di bisnis ini, join di bisnis ini mungkin butuh apalagi beberapa dana yang terkumpul sehingga untuk dapat produk, apalagi produknya sekarang kan sudah berubah dari harga harga 375 menjadi 575. Itu kan eh, nilainya lumayan tinggi. Mungkin salah satu faktor itu yang sehingga eh, tidak dapat dukungan atau ada lagi faktor yang lain begitu. Iya. Solusinya apa, Pak? Biar ibu-ibu itu suaminya mau mendukung bisnisnya. Kira-kira solusinya apa, Pak? Solusi terbaiknya ya saya kira ini sebagai seorang suami itu tidak mendukung secara penuh untuk apalagi di bisnis mungkin ini. Saya kira itu persepsinya salah besar ya, apalagi di bisnis Imogen ya. Memang untuk saat-saat ini mungkin ada apa ya, mungkin penurunan-penurunan angka itu kan sering terjadi. Jangankan di perusahaan, dalam keluarga saja, dalam rumah tangga saja ada yang namanya penurunan angka, pendapatan. eh, jadi kasihlah solusi
semangatilah mereka, istri-istri Anda yang sudah join di bisnis Imogen. Saya yakin di sini pasti mereka ya paling tidak bisa mendapat apa yang kita butuhkan saat ini, dan ya ke depannya nanti insya Allah saya yakin selama kita masih bertahan di sini di bisnis Imogen. Oke, luar biasa. Kira-kira menurut Pak Nawir, biar bisnisnya Pak Nawir dan istri bisa lebih baik, apa yang harus dilakukan, Pak? Ya tetap bertahan saja dulu Pak. Uh, mungkin uh, untuk harus memiliki komunikasi ini ya percaya saja dah, bertindaklah seolah-olah kita tidak mungkin gagal. Kerja keraslah, harus percaya diri. Kita nikmati saja prosesnya bagaimana Pak. Iya. Kira-kira biar Bang Nawir bisa lebih fokus lagi dalam menjalankan bisnis, apa yang mau dilakukan lagi? Kenapa Pak? Kira-kira Bang Nawir biar lebih fokus lagi, kira-kira apa yang mau dilakukan lagi? Ya, untuk lebih fokusnya lagi ya paling kita cari lagi bibit-bibit baru lagi untuk bangkit, cari imopreneur yang sevisi misi lagi, yang mau kerja bareng, sukses bersama. Kalau istilahnya imopreneur itu ya sukses berjamaah, istilahnya begitu yang sering saya dengar. Ya begitulah Pak. Cari lagi teman-teman yang sevisi misi untuk di bisnis ini, yang mau jalan untuk menjalankan bisnis ini Pak. Ya. Kira-kira kapan Bang Nawir mau mencari bibit-bibit baru? Kenapa Pak? Kira-kira kapan Bang Nawir akan mencari bibit-bibit baru di bisnis Imogen ini? Ya kapan saja sih bisa Pak, bisa. Bukannya apa ya? Bukannya ini menyombongkan diri, tapi dalam waktu yang dekat pun jangankan itu pun apa ya? Semua ceritanya kalau kita katakan bahwa besok pun bisa dapat kalau mau, cuma keterbatasan waktunya itu ada keterbatasan waktunya untuk untuk jalan, apalagi sekarang ini masih ini masih bergejolaknya para ini di Imogen, jadi masih susah untuk jalan. Nah, itulah kendala-kendala yang ini yang membuat kita semangatnya berkurang. Padahal kalau kita pikir saat-saat sekarang ini mungkin inilah waktunya bagaimana supaya kita bisa kembali
dalam satu jalan, tidak ada lagi eh, tidak ada lagi A, tidak ada lagi si B, tidak ada lagi C, kelompok A, kelompok B. Inilah saatnya kita eh, satu genggaman, istilahnya kita merangkul semua untuk menyatukan kembali eh, bisnis Imogen kita. Bagaimana supaya bisa kembali berkembang seperti ini tahun-tahun sebelumnya. Oke, luar biasa. Kira-kira jika Pak Nawir tidak melakukan mencari bibit-bibit baru lagi, kira-kira apa konsekuensinya, Pak? Kenapa? Kira-kira jika Pak Nawir tidak mencari bibit-bibit baru, apa konsekuensinya? Apa yang akan terjadi kira-kira? Ya, paling tidak kita makin berkurang ya. Apalagi setelah penyaringan-penyaringan besar-besaran saya lihat di sini ya lumayan kita berkurang imopreneur ini sudah berapa yang ini sudah tidak bergabung lagi di sini. Ya mungkin ke depannya mungkin tidak tahu lah Pak bagaimana nasibnya. Tapi insya Allah selama kita masih bertahan, yang masih bertahan, masih bisa bekerja keras, bagaimana bersatu, bagaimana program kerjanya masih dilaksanakan, insya Allah mungkin akan tetap bertahan. Iya, iya. Menurut Bapak, dalam bisnis itu paling gampang memulai atau paling susah mempertahankan sih, Pak? Kenapa Pak? Ya, Memulainya? dalam bisnis Imogen ini kira-kira yang susah itu memulai atau yang susah itu mempertahankan bisnisnya, Pak? Mempertahankan sulit sekali Pak. Kenapa Kenapa, saya Pak? berkata iya? Kenapa saya Ya, berkata demikian? Pada saat memulainya itu sih uh, saat kita tertarik sama di bisnis ini, misalnya kita sudah berniat join, tertarik untuk masuknya itu sih ada persyaratannya cuma beberapa, paling nomor rekeningnya, mau mau join satu bisa, tapi saat kita sudah jalan, sudah ini, apalagi sudah lama kenal di bisnis ini, mempertahankannya itu sangat luar biasa. Ya rintangannya itu macam-macam, seperti yang saya katakan tadi bahwa omongan-omongan orang itu ya terkadang mungkin sudah kita dengar ya paling kita anggap apa ya, anggap angin lalu saja, mungkin masuk di telinga kanan, kita kasih keluar di telinga kiri saja. Banyak nyinyiran-nyinyiran, sindiran-sindiran bagaimana, banyak ya kata-kata seperti itulah Pak. Godaan-godaan juga dari ini, godaan-godaan dari bisnis-bisnis lain juga. Wah, ini sangat berpengaruh juga. Terus terang saya juga pernah mengalami
mengalami seperti itu, yang saya katakan tadi itu godaan-godaannya itu sangat luar biasa. Kenapa saya berkata demikian? Karena pernah saya juga dapat tawaran, tapi ini belum sempat saya katakan sama beliau di sini. Ini baru saya cerita karena kebetulan juga sudah ini sama Bapak. Tidak apa-apalah saya cerita. Saya dapat itu pesan, tidak tahu dari mana, karena cuma nomor, tidak dicantumkan juga namanya. Saya itu mendapat tawaran untuk ini, apa ya, kayak investor begitu. Tapi saya berpikir ini kok kenapa begini ya? Dan jumlahnya itu lumayan lumayan apa ya? Kalau menurut saya lumayan besar, berkisar ratusan. Tapi saya tidak tertarik. Saya cuma eh, berpikir ya walaupun bagaimana banyaknya, pasti akan juga tetap habis. Biar bagaimanapun banyaknya ya kebutuhan-kebutuhan juga semakin tinggi apa yang kita dapat itu mungkin kebutuhan juga semakin banyak. Saya berpikir sampai situ. Tidak itu. Jadi saya menolak dengan keras untuk eh, tidak mengambil. Dan beliau itu pernah eh, bertanya cuma karena mungkin dapat firasat atau apa, eh, sehingga bertanya ke saya, dan saya sih menjawabnya tidak. Padahal ini ya saya berbohong tidak apa-apalah. Ini ada yang saya jaga, eh, ada yang saya jaga karena beliau itu setiap saat kadang kalau ada eh, dia pikirkan terlalu ini, terlalu mendalam, ya berpengaruh sama penyakit-penyakit beliau. Jadi harus saya eh, simpan kadang untuk berbohong demi ininya, untuk kebaikannya, ya biarlah saya berbohong dulu untuk menyembuhkan beliau, membantu beliau sembuh. Ya enggak apa-apalah, begitu Pak. Luar biasa ya Pak ya, godaannya ya Pak ya, untuk tetap istiqomah ya Pak ya. Ada. Iya, Ya itu kira-kira. saya, Hmm, saya lanjut ya. untuk yang saya katakan tadi itu, eh dia itu menghubungi apa ya? Kalau saya tidak salah sampai 2 kali. Dia itu menawarinya 2 kali, cuman dengan harga nominalnya itu berbeda. Cuma saya kembali lagi, ini kok orang sudah ditolak tidak ada kapok-kapoknya ya. eh ini saya tidak sebut nama, tidak saya sebut nama, tidak saya sebut merek, tidak. Cuma ya kembali lagi saya katakan tadi bahwa walaupun berapa jumlah yang kita ditawari, karena semakin banyak jumlah yang kita dapat, mungkin kebutuhan kita juga meningkat. Ini tidak ada gunanya, mau tidak pastikan habis juga, begitu Pak. Mau berapapun kalau kebutuhan kita juga meningkat pasti habis.
Cuma ya begitu, saya menolak lagi. Mau bagaimana? Saya masih konsisten, masih bisa untuk tetap bertahan walaupun eh, walaupun saya cuma pencapaian saya masih ini di Imogen. Kalau kalau kita pikir secara ini logika, banyak kok yang di beberapa tahun di bawah saya itu sekarang sudah pencapaiannya sudah Aila banyak, sudah eh, sudah HRV. Tapi saya sih kembali sih berpikir, ya mau diapalah, karena mereka yang bekerja ya mereka yang dibayar, pantas untuk dia kerja karena hasil kerja kerasnya ya mungkin begitu. Saya begini ya mungkin karena saya tidak jalan sehingga eh, saya juga syukuri karena sudah sampai di titik itu, karena saya masih sadar kok ini apa ya, ini eh, hasil kerja saya mungkin di sini saja ya, mungkin pembinaan timnya bagaimana, pembinaan tim saya bagaimana, sehingga masih di titik sekarang ini, masih di titik gol. Tapi saya masih bersyukur kok, masih setia di Imogen sampai saat ini. Alhamdulillah, Pak. Oke. Sebelum kita lanjutkan, ada iklan sebentar. Ya, buat teman-teman yang bisnisnya sedang turun atau bisnisnya ingin berkembang, kami di Imogen dan DNM ya sudah menyediakan beberapa buku karya saya. Yang pertama adalah The King of Network Marketing is the King of Marketing. Jadi di sini dijelaskan kenapa sih bisnis MLM itu naik dan turun ya. Apa aja kendalanya, apa aja solusinya. Dan di bisnis ini kita jabarkan kiat-kiat Anda biar berhasil di bisnis MLM. Dan bagaimana mengatasi kendala-kendalanya. Nah, kita kupas tuntas di sini. Terus kita juga ada buku Make Money While You Sleep. Bagaimana Anda bisa mendapatkan royalti. Bahwasanya bisnis MLM itu kita bisa besar, kita bisa punya bonus besar, itu karena kita dapat royalti. Makanya agar royalti kita besar, kita harus membangun yang namanya tim. Kalau tim Anda sekarang saat ini loyo, tim Anda sekarang ini banyak yang berhenti, saran kami Anda terus bergerak. Karena Anda akan menemukan tim-tim baru yang lebih bagus, tim-tim baru yang lebih muda, tim-tim baru yang lebih semangat, bahkan mungkin percepatan bisnisnya bisa lebih cepat. Makanya Anda harus baca buku ini juga. Terus kita juga ada buku personal branding, bagaimana Anda dikenal sebagai sosok yang bagaimana di bisnis ya. Jadi Anda itu pengen dikenal seperti apa? Contohnya, apakah Anda pengen dikenal sebagai perawat atau dokter atau seorang pebisnis MLM? Disinilah Anda harus membangun citra diri Anda. Khusus buat teman-teman yang belum punya, bisa hubungi admin ya, CS. Dan beruntungnya jika Anda membeli satu paket buku karya saya, Anda bisa ikut private coaching yang kita adakan setiap minggu, hari Rabu. Di situ tiap private coaching kita akan bahas beberapa trik dan triks menjalankan bisnis. Oke, thank you. Kembali lagi ke Pak Amir. Ya. Gimana Pak? Apa yang Anda pelajari malam hari ini ngobrol dengan saya? Ya, yang saya mau dapat momen dari percakapan ini ya,
ini mengganggu lagi. Sorry. Ya, saya dapat perasaan saya itu sudah lega, sudah bisa mengisi acara PSBB pada kesempatan hari ini. Dan bukan itu berarti bahwa berikutnya saya masih bersedia. Bahkan jangankan bulan depan atau bulan berikutnya, Besok juga. Besok. minggu berikutnya pun saya masih bisa bersedia. Ini sudah kosong. Kesana. Apa? Kesana. Ya, Pak. Tunggu ya, Pak. Ya, lanjut Mas. Ya, ganti. Oke. Mana Pak Nawirnya? Maaf ya, saya pinjam dulu HP-nya. Oke. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Malam Bu, waalaikumsalam. Gimana Bu? Menurut Bu Lia, sosok Pak Nawir itu sosok lelaki yang bagaimana Bu? Ya seperti yang beliau tadi bilang, setia yang mengantar ke sana, mengantar ke sini, yang menemani proses. Ini kok sama ya, sama persepsinya Bapak tadi ya. Setiap tikungan ada, ini maksudnya bagaimana ini? Tapi ya benar, beliau setia menemani proses saya selama kurang lebih hampir 6 tahun di bisnis mobil ini. Terus jadi support system terdekat yang luar biasa. Mau lagi up, mau lagi down, beliau selalu ada di samping. Gentle lah, Yeah. gentle Pak. Alhamdulillah. Ya. Apa yang Ibu Lia harapkan dari sosok Pak Nawir ini? Kenapa Pak? Kabur ke saya, Apa yang Ibu Lia harapkan dari sosok Pak Nawir? Ya tetap Harapannya jadi apa? sekarang. Saya mengharapkan beliau ya tetap jadi seperti yang sekarang ini. Terus kan kemarin seperti yang beliau udah utarakan tadi sempat tidak mendukung, sekarang sudah mendukung. Ya, tetap seperti ini saja, tetap memotivasi. Minum dulu, Pak. Kalau lagi ada masalah, kalau lagi di atas mengingatkan, terus kalau lagi di bawah mensupport gitu Pak. Iya. Ya. Kira-kira biar Pak Nawir lebih bagus lagi, apa yang harus ditingkatkan, Bu? Kenapa Pak? Kira-kira biar sosok Pak Nawir bisa lebih bagus lagi, apa yang harus ditingkatkan beliau? Public speakingnya Pak. Iya, itu. Karena kalau kita ngomong sama beliau ya kudu sabar. Karena kadang beliau mau menjelaskan panjang lebar, tapi apa yang dipikirnya itu it's hard to say. How to say? Maksudnya public speakingnya memang agak kurang gitu. Tapi so far saya bangga hari ini beliau luar biasa berani untuk speak up online di acara PSBB-nya Bapak. Kan masih gentle. Iya. Oke. Ya, oke. Apa kira-kira yang akan dilanjutkan, yang dilakukan selanjutnya, Bu Lia dan Pak Nawir? Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan banyak program kerja sih Pak. Harusnya hari ini ke Bantaeng, cuman jam 10 malam tadi harus ke IGD, ini baru lepas info pagi.
Jadi dipending insya Allah hari Minggu. Nah begitu Pak, karena terlalu sibuk memikirkan perencanaan-perencanaan, terus sekarang memang lagi nggak bisa terlalu banyak mikir, akhirnya anxiety-nya kambuh tadi malam. Tadi pagi udah bisa balik lagi. Insya Allah hari Minggu ke Bantaeng, dan minggu depannya ada acara lagi. Pokoknya akan menyisir lagi beberapa kota di Sulawesi Selatan. Juga acara jadi ngopi, home sharing. Terus pertengahan bulan ini insya Allah eksklusif meeting leader. Tapi apa sih namanya? Karena hampir 40 orang ya Pak. Hampir 40 orang, 40 seat ini yang sudah terisi. Tapi belum di show up ininya, flyernya. Ya, abis itu kolaborasi sama timnya Ibu Niar. Terima kasih buat Ibu Niar yang sudah mengundang juga, mengajak untuk menyelenggarakan acara Training to be Star yang tanggal 28 Agustus nanti. Jadi banyak orang-orang yang baru yang kolaborasi dengan saya dan tim saya. Gitu. Yeah. Pokoknya siap kembalikan kejayaannya Imogen yang akhir-akhir ini banyak yang meragukan, tapi siap kembali mengembalikan kepercayaannya mitra-mitra Imogen dan konsumennya juga. Iya. Oke. Gimana Bu tantangannya? Naik turunnya bisnisnya. Asik nggak? Luar biasa kalau katanya, seperti katanya Ibu Niar, seperti roller coaster. Luar biasa ya. Mulai dari mental, pokoknya dihajar habis-habisan. Luar biasa. Tapi saya salut sama Imogen beserta manajemennya yang menurut orang menurut orang yang sebagian tidak tahu tapi sok tahu bahwa manajemen tidak ada upaya untuk melakukan recovery ataupun upgrade dari perusahaan itu sendiri. Tapi untuk kita yang lebih tahu mengenai hal itu, kita tahu kalau manajemen selalu bekerja untuk memperbaiki diri, bagaimana supaya mitra-mitranya supaya tetap stay, kalaupun ada kendala-kendala itu walaupun pelan tapi pasti semuanya itu bisa diatasi ya. Dan untuk mitra-mitra Imogen kita betul-betul dituntut untuk bagaimana supaya sabar, konsisten, dan mau berjalan sama perusahaan di saat jatuh dengan lagi di atas ya. Karena paham sih Pak, Imogen ujian di Imogen itu semuanya karena selain karena sudah ketetapan Allah, Imogen juga pasti berusaha untuk bagaimana caranya memfilter member-membernya yang betul-betul mau sevisi misi di bisnis ini, mau sefrekuensi. Karena kan banyak kalau kata seseorang yang ada di Imogen itu banyak benalu-benalu yang cuma numpang hidup di bisnis Imogen, dan itu memang benar. Dan sistem sekarang awalnya saya pun merasa tidak menerima marketing plan yang baru, tapi setelah saya mendengar penjelasan bahwa marketing plan baru ini betul-betul untuk diaplikasikan di sistem sekarang, karena tujuannya itu untuk salah satunya itu menghindari cutting price ya Pak ya. Nah kemarin kan mudah banget itu kalau kita tembus simule, satu orang pun kerjain sampai tembus AILA reguler itu bisa. Tapi kan kalau sistem yang baru otomatis untuk menghindari CP dan menghindari yang namanya sniper. Tapi yang bisa dipungkiri dari 2017 sampai 2020
2022 itu luar biasa, dan akhirnya seperti sekarang yang terjadi. Tapi salut sih buat Imogen, salut buat Imogen, betul-betul membuka mereka ada ide cemerlang bagaimana caranya menghilangkan mitra-mitra yang bisa merugikan perusahaan ataupun mitra itu sendiri, mitra di sekelilingnya. Luar biasa ya Bu ya. Iya. Kalau buat Pak Nawir, halo Pak Nawir. Iya Pak. Seberapa persen Anda mencintai istri Anda? Ya. 50.000%, Pak. Apa kira-kira janji Anda kepada beliau? Mumpung malam hari ini ketemu beliau, apa yang mau Anda lakukan? Ya, tetap semangat. Walaupun guncangannya ini sangat luar biasa, seperti yang disampaikan tadi, bahwa seperti permainan itu seperti naik roller coaster, istilahnya terguncang sekeras bagaimanapun ya tetap bertahan, harus percaya diri, tetap konsisten. Apa yang mau dicita-citakan, impikan, insya Allah bisa terwujud dengan tim-tim, dengan imopreneur yang masih bertahan di bisnis Imogen ini. Dan ya, kalau saya sih alhamdulillah masih sangat sayang sama beliau. Yes. Ya, kenapa saya tanya seperti itu Pak Nawir? Karena apapun yang kita kerjakan ini kan untuk keluarga. Jadi kalau kita ada masalah, ada guncangan atau apapun lah, intinya keluarga itu nomor satu. Jadi selagi cinta masih 5.000% ya lakukan cinta yang terbaik. Dan cinta itu butuh pengorbanan. Malam Jumat Pak. Malam Sabtu. Malam Sabtu. Ya. Kalau malam Jumat kan sunnah Rasul. Berarti kalau malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis itu wajib Rasul gitu. Wajib Rasul. Bukan lagi sunnah. Oke. Terima kasih Bu Lia. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi kepada Pak Nawir. Oh, untuk Pak Nawir, apa ya? Ya itu tadi, tetap seperti ini. Jangan pernah berubah lagi. Terus percaya buat semua suami-suami, mitra-mitra Imogen yang ada di luar sana, percaya sama istrinya itu melakukan hal yang terbaik karena membantu Anda sebagai kepala rumah tangga. Walaupun seorang wanita itu bukan tulang punggung, tapi tulang rusuk, tapi mau dengan ikhlas membantu Anda, maka Anda harus support gitu, karena untuk membahagiakan keluarga itu tugas suami dan istri, ya, ayah dan ibu. Terus untuk member-member Imogen yang di luar sana, mitra-mitra Imogen yang masih galau, ragu, mau jalan maju atau mundur, ingat kenapa Anda memulai bisnis ini di awal ya. Jadi jangan sampai ocehan-ocehan orang nggak penting di luar sana membuat Anda mundur, yang tadinya mimpi Anda sudah selangkah lagi bisa terwujudkan, tapi karena kurang percaya diri, terus masih mentalnya masih bukan pebisnis tulen di Imogen, sampai berniat mundur, itu sayang sekali ya. Selangkah lagi, pelan atau pasti,
Royal Crown itu semuanya milik kita semua. Untuk orang-orang yang percaya buat mewujudkan impian di bisnis Imogen itu adalah salah satu cara itu kendaraan tercepat. Jadi jangan lagi ragu-ragu, tidak ada keraguan di dalamnya. Selama manusia saja menghalangi, saya rasa tidak ada kecuali atas izin Allah itu baru ada guncangan. Itu saja mungkin Pak Trio. Terima kasih luar biasa malam ini ya. Terima kasih udah mengundang suami saya. Oke, terima kasih Bu Lia sudah mengikuti pembicaraan kita. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kembali kepada Pak Nawir. Gimana Pak perasaannya malam hari ini? Ya, alhamdulillah senang Pak, lega bisa mengisi kembali acara PSBB ini. Ya, pesan saya itu nikmati saja prosesnya. Biar dimanapun kita, apapun kerjaan kita, apapun profesinya itu, muternya itu ya harus kita nikmati proses apapun profesi kita. Kenapa di sini ya kerja keraslah bagaimana supaya bisa mencapai suatu tujuan itu ya harus dengan kerja keras apapun itu profesi kita, kerjaan kita. Ya saya kira kerja keraslah, semangat yang bisa untuk bangkit kembali. Itu Pak. Luar biasa. Sebelum kita tutup, ada closing statement Pak Nawir untuk teman-teman yang nonton malam hari ini. Iya Pak. Ya, closing statement, ucapan terakhir apa buat teman-teman apa gitu. Saran dari kita. Oh, ucapan terakhirnya nih, berarti nanti ini sudah tidak ada lagi ya Pak. Ya, saya sih pesan untuk teman-teman untuk mencapai sukses itu kita harus ya memiliki kemauan. Kalaupun apa ya, di sini kita dituntut untuk bekerja keras lah. Bekerja keras itu ya sewajarnya lah. Kita kan di sini tidak ada paksaan. Capek ya istirahat, tidak ada yang paksa kok. Mau apa ya? Mau untuk kumpul keluarga ya nikmatilah begitu kan gitu. Tetaplah semangat, insya Allah kita masih bisa bangkit untuk di bisnis Imogen ini, insya Allah. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Nawir? Saya kira itu Pak yang saya sampaikan. Kalaupun waktunya yang sudah ini hampir habis, siapa tahu ada tadi ya kata-kata yang sempat terselip yang menyinggung ya mohon maaf, ataukah ada pada saat kita ketemu atau di luar atau bagaimana, saya mohon maaf. Mungkin yang baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Intinya marilah kita tetap bertahan, berjuang untuk di bisnis ini. Insya Allah selama kita masih bersatu kembali, insya Allah bisnis ini akan maju kembali. Oke.
Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga buat Pak Nawir atas waktu dan inspirasinya. Terima kasih juga buat Ibu Basarliah, sangat luar biasa ya komitmen beliau. Dan buat teman-teman, ayo terus semangat, ikuti training-trainingnya, apalagi kita saat ini sangat banyak ya training-training yang sudah kita buat dari training offline ataupun online. Kenapa kita harus ikut training ya? Karena leader itu dibentuk dari satu training ke training berikutnya. Dan leader itu dibentuk dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya. Jika Anda saat ini merasa ilmunya kurang, datanglah ke komunitas positif Anda. Jika saat ini kondisi Anda kurang, saatnya Anda gabung lagi ke komunitas positif Anda. Karena dengan bergabung di komunitas positif, Anda akan menjadi positif. Jadi buat teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan khususnya, ayo ikuti training-training yang diadakan oleh upline-upline aktif Anda. Dan jangan lupa tanggal 29 Agustus ya, kita ada training to be a star di Makassar. Jadi buat teman-teman yang belum booking tiketnya, segera booking. Dan yang terpenting, insya Allah hadir ya Pak? Ya, tunggu kejutannya aja. Alhamdulillah. Siapa? Dinanti. Ya, siap. Dan buat teman-teman, mumpung masih ada waktu sampai anniversary ke-6 di Jogja, silakan mulai nabung. Anda bisa menikmati indahnya Jogja ya, dan Anda bisa menikmati naik panggung. Dan harapan kami teman-teman yang hari ini hadir, peringkatnya bisa naik, dan Anda bisa berparade di anniversary ke-6. Dan pastinya konsistensi Anda itu akan membuahkan hasil. Dan saya percaya itu orang yang konsisten, orang yang loyal, orang yang fokus, mereka yang akan dapat hasilnya. Kalau di luar sana banyak yang sudah oleng, biarkan saja. Itu pilihan mereka. Tapi yang terpenting kita tetap semangat, tetap fokus. Karena kita yakin bahwasanya tujuan naik gunung itu pasti ada resikonya. Dan kalau kita berani mengambil risiko, maka puncak kesuksesan adalah milik Anda semua. Itu aja dari saya. Thank you Pak Nawir. Terima kasih juga Bu Lia. Sampai ketemu di acara PSBB selanjutnya dan sampai ketemu di Kota Makassar. Ya. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.